Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, terlebih kesempatan untuk datang memuji menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita mau datang di hadirat Tuhan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Demikian hati kita pada malam hari ini, kita rindu untuk mau datang bersekutu dengan Allah. Kita angkat pujian ini, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan rasa rindu, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai Tuhan, begitulah hati kita malam hari ini. Kita angkat pujian ini, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau
indahnya dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu Tuhan, demikian hati kami rindu dan haus untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau malam ini. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu untuk datang bersekutu dengan Engkau Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Engkau, mengalami Engkau lewat ibadah persekutuan doa Rabu malam kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami yang datang di hadirat-Mu saat ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan persekutuan kami malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Firman yang telah menjadi manusia itu datang di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut Raja Damai, kita sambut Dia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia yang telah datang ke dalam dunia. Kita angkat pujian, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik saja ya. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang ini kita berada dalam masa-masa Advent, masa-masa di mana kita menantikan atau akan memperingati kelahiran Kristus di dunia ini. Waktu kecil itu kalau hari Natal seperti ini, hal yang paling saya nantikan adalah kado. Jadi setiap tahun itu pasti saya akan diberikan kado oleh orang tua saya. Dan ada rasa sukacita yang besar untuk saya menantikan hari Natal itu karena saya tahu nanti orang tua saya akan memberikan hadiah kepada saya. Pertanyaannya, bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Allah? Bagaimana respon kita menyambut akan kelahiran Kristus di dalam dunia? Sudah berapa lamakah kita merayakan Natal dalam kehidupan kita? 10, 20, 30, 40, 50, ataupun lebih? Selama itu, apakah kita sudah betul-betul memaknai Natal itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar? Atau hanya kita ikut-ikutan, ya udah ikut ramenya aja. Kita harus mengerti bahwa Natal ini adalah berita keselamatan, berita tentang terang yang datang ke dalam dunia. Bahwa di dunia yang gelap ini telah datang terang yang akan menerangi semua manusia. Ia datang untuk membuka setiap hati dan pikiran kita yang penuh dengan kegelapan. Terang itu membawa damai sukacita bagi umat manusia. Itulah hadiah yang terbaik yang diberikan Allah untuk kita. Walau pada akhirnya dunia menolak dia. Benar enggak? Dari kelahirannya hingga sekarang ini pun dunia masih menolak dia. Banyak orang yang menolak dia. Di beberapa tempat, khususnya di daerah saya, itu Natal dimaknai dengan ngumpul-ngumpul bersama teman-teman. Kemudian minum minuman keras. Akhirnya terjadi perkelahian, ribut, yang akhirnya merugikan diri mereka sendiri dan merugikan orang lain. Orang lain jadi sibuk, kepala adat jadi sibuk ngurus, masyarakat jadi resah. Natal menjadi awal dari perjalanan hidup baru kita di dalam Kristus. Kita yang dulunya orang yang pemarah, sekarang jadi orang lebih sabar. Kita orangnya yang dulunya itu negatif thinking, sekarang berubah jadi orang yang positive thinking. Yang dulunya sulit memaafkan orang, sekarang kita belajar untuk memaafkan kesalahan orang kepada kita. Itulah Natal. Natal membuat kita berubah, membuat kita hidup baru di dalam Kristus. Memulai hidup yang baru di dalam Kristus.
Saya sering katakan ini di khotbah-khotbah saya bahwa menjadi serupa dengan Kristus itu bukan hanya prosesnya satu hari aja, bukan hanya di hari Natal aja, no. Menjadi serupa dengan Kristus itu membutuhkan waktu setiap hari seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Ya, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan telah mendengar. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kami terus diingatkan dan dikuatkan di dalam iman pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah setiap kami, setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini akan mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran mereka untuk menyambut kedatangan Kristus di dalam dunia dan kedatangan Kristus di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.